qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kepada yang lain. Segala sesuatu selain Allah butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu selainnya. Allah tidak butuh kepada mukhassis yang mentakhsis wujudnya. Allah tidak butuh kepada sesuatu yang menjadikannya ada. Allah juga tidak butuh kepada sesuatu lain yang menjadikan bagi Allah sifat tertentu. Allah tidak butuh kepada itu semua. Allah juga tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh ketaatan kita. Kita yang butuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga tidak terkena mara bahaya jika kita bermaksiat kepadanya. Allah tidak mengambil manfaat dari ketaatan yang kita lakukan, dari ibadah yang kita lakukan. Allah juga tidak terkena mara bahaya, tidak terkena mudarat apabila kita bermaksiat kepadanya. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, termasuk tidak butuh kepada ibadah kita. Yang butuh melakukan ibadah itu adalah kita. Ya, yang butuh ridha Allah itu kita. Kita membutuhkan Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Kita membutuhkan Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Kita membutuhkan kepada Allah dalam setiap saat yang kita lalui. Dimanapun kita berada, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi anbiya wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani wal Imam Ahmad al-Rifa'i al-Kabir wa silsilat rijal at-tariqah ar-Rifa'iyah wa silsilat rijal at-tariqah al-Qadiriyah wa silsilat rijal at-tariqah an-Naqshbandiyah wa silsilat rijal at-tariqah al-Alawiyyah wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم الشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه الناحية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ini adalah pertemuan ke-15 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kita telah sampai pada bait nazam ke-24. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lima terhadap sesuatu yanalul adamu
yang berlaku baginya ketiadaan itu mukhalifun, berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan segala sesuatu yang mungkin berlaku baginya ketiadaan, yaitu makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan seluruh makhluk. Burhanu hadzal qidamu, burhanu hadza, argumen atau dalil bahwa Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadits adalah al-qidamu. Dalil bahwa Allah pasti bersifat berbeda dengan segala sesuatu dari makhluknya adalah al-qidamu, sifat al-qidam. Bait nazam ini, bait nazam ke-24 dari kitab Matan Jauharah At-Tauhid, ini menjelaskan kepada kita mengenai salah satu sifat yang secara akal pasti ada pada Allah, yang secara akal pasti tetap pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-mukhalafatu lil hawadits atau mukhalafatuhu lil hawadits, berbeda dengan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam bait nazam ini berbeda dengan segala sesuatu yang mungkin berlaku baginya ketiadaan. Apa sesuatu yang berlaku baginya ketiadaan? Makhluk. Semua makhluk itu mungkin dikenai ketiadaan. Semua makhluk secara zatnya, semua makhluk secara zatnya, apa secara zatnya itu ya, dilihat dari bahwa dia makhluk. Jadi seluruh makhluk dari segi bahwa dia makhluk itu mungkin saja punah, mungkin saja suatu saat nanti tiada, mungkin saja, termasuk surga, termasuk neraka, termasuk penduduk surga, termasuk penduduk neraka. Itu secara akal dilihat bahwa mereka itu adalah makhluk, ya, dilihat bahwa mereka itu adalah makhluk, maka mungkin saja mereka tiada, mungkin saja mereka punah. Tetapi ada sebagian makhluk itu yang dikehendaki kekal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah apa? Surga. Itu dilihat bahwa surga itu makhluk, berarti mungkin saja dia tiada, mungkin saja dia punah, mungkin saja dia tidak kekal. Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki surga itu kekal, neraka itu kekal, penghuni surga itu kekal, penghuni neraka itu kekal, maka mereka semuanya menjadi kekal. Tetapi secara zatnya atau dilihat bahwa mereka itu adalah makhluk, dari segi bahwa mereka adalah makhluk, mungkin saja tiada karena makhluk. Nah, di sini pengarang kitab ini menjelaskan kepada kita apa dalil akli bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu dari makhluknya. Apa dalil akli bahwa Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadits? Dalilnya adalah al-qidamu. Burhanu hadza al-qidamu. Argumen, dalil, hujjah, dalil akli, secara akal, secara logika, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan al-mukhalafatu lil hawadits, berbeda dengan segala sesuatu pun dari makhluk, berbeda dengan segala sesuatu dari makhluknya, adalah sifat al-qidam. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah tetap baginya sifat qidam, sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah tetap baginya sifat qidam, maka pasti dia berbeda dengan segala sesuatu. Penjelasannya bagaimana? Wa bayanu dzalika anna kullama thabata lahul qidamu istahala alaihi al-'adamu wala syai'a fil haditsati yastahilu alaihi al-'adamu li dzatihi
fathabata an la syai'a minal hadithati qadim. Jadi pengambilan dalil akli, dalil secara logika bahwa Allah bersifat dengan al-mukhalafah lil hawadith. Ya, dalilnya adalah bahwa Allah bersifat dengan sifat qidam, itu keterangannya begini. Karena sesuatu yang telah tetap baginya sifat qidam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah tetap baginya sifat qidam, telah tetap baginya sifat bahwa dia tidak memiliki permulaan, maka mustahil baginya al-adam. Kul ma thabata lahul qidam istahala alaihi al-adam. Sesuatu yang telah tetap baginya sifat qidam, maka mustahil baginya adam, mustahil baginya tiada. Nah, makhluk tidak ada satupun dilihat dari kemakhlukannya, dilihat bahwa dia makhluk, itu yang mustahil secara akal baginya tiada. Nah, Allah itu kan bersifat qidam. Allah pasti bersifat apa? Qidam. Maka mustahil baginya tiada. Nah, makhluk itu dilihat dari segi bahwa dia makhluk, tidak ada yang mustahil baginya tiada, tidak ada yang mustahil baginya adam. Ya, semua makhluk dilihat dari segi bahwa mereka makhluk, mungkin saja berlaku bagi mereka ketiadaan. Ini artinya apa? Allah berbeda dengan segala sesuatu. Karena Allah mustahil baginya ketiadaan, sedangkan segala sesuatu selain Allah mungkin berlaku bagi mereka ketiadaan, itu artinya Allah berbeda dengan segala sesuatu. Nah, para ulama juga menjelaskan seperti ini. Seandainya Allah sama dengan makhluk, seandainya, ini pengandaian, tidak mungkin terjadi. Seandainya Allah sama dengan makhluk, niscaya mungkin berlaku bagi Allah apa yang berlaku bagi makhluk. Mungkin berlaku bagi Allah sifat-sifat yang mungkin saja berlaku bagi makhluk. Berarti seandainya Allah itu sama dengan makhluk, seandainya Allah tidak memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadith, berarti mungkin saja Allah disifati dengan sifat makhluk. Punya tempat, ya, punya tempat, kemudian butuh arah, butuh makan, butuh minum, butuh paru-paru, butuh jantung, membutuhkan apapun. Ya, maka berlaku baginya apa yang berlaku bagi makhluk. Kalau berlaku bagi Allah apa yang berlaku bagi makhluk, maka batallah ayat laisa kamitslihi syai'. Maka menjadi tidak benar ayat laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', artinya dia Allah tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Atau dikatakan begini, sebagian ulama mengatakan begini, seandainya Allah sama dengan makhluk, niscaya ia memiliki banyak serupa. Ia sama dengan manusia. Seandainya Allah sama dengan makhluk, berarti ia memiliki banyak serupa. Ia serupa dengan manusia, ia serupa dengan binatang, ia serupa dengan malaikat, ia serupa dengan langit, ia serupa dengan apapun yang kita lihat. Kalau seperti itu berarti menjadi batal ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala tadribu lillahil amthal walillahil mathalul a'la. Ayat-ayat ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang serupa dengan dia. Allah tidak menyerupai apapun, Allah tidak menyerupai siapapun. Dalil dari ayat Al-Quran bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Dalil dari ayat Al-Quran bahwa Allah bersifat mukhalafatu lil hawadith adalah surat Asy-Syura yang sama-sama sudah kita hafal. Ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Ayatnya ada ya sebelumnya, tetapi kita ambil yang ini, laisa kamitslihi syai'. Di dalam ayat ini terdapat beberapa penguatan makna. Artinya di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah betul-betul tidak sama dengan segala sesuatu.
Makanya para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah asrahu ayatin fil Qur'ani fi tanzihillahi at-tanzihal kulliyya an musyabahatil makhluqin. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas, bukan ayat yang paling mulia, bukan ayat yang paling utama. Kalau ayat yang paling utama apa? Ayat kursi. Ayat yang paling afdol itu ayat kursi. Sedangkan ayat 11 dari surat Asy-Syura ini adalah ayat yang paling jelas, paling eksplisit, paling terang benderang di dalam menjelaskan kepada kita bahwa Allah Maha Suci dari penyerupaan terhadap makhluknya dengan penyucian yang, dengan kemahasucian yang total, dengan kemahasucian yang total, at-tanzih al-kulli an musyabahatil makhluqin. Coba kita perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini ada beberapa penguatan makna. Laisa kamitslihi syai'. Ada kata syai' di dalam ayat ini. Syai' itu di dalam bahasa Arab syai'un, kalau tidak ada alif lamnya, bukan asyai' tapi syai'un, maka ini disebut nakirah. Disebut apa? Nakirah. Para ulama bahasa mengatakan jika ada kata yang nakirah waradat fi siyaqin nafi, yang disebutkan di dalam kalimat negatif, di dalam kalimat nafi, maka kata yang nakirah itu lisyumul wal umum, memiliki arti umum dan menyeluruh, memiliki arti umum dan menyeluruh. Artinya Allah berbeda dengan apapun, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, apapun yang mungkin terbayang di dalam benak kita, apapun yang terkhayal di dalam benak kita, apapun yang terbesit di dalam pikiran kita, Allah tidak sama dengan itu semua. Berbeda dengan apapun, secara umum, secara menyeluruh. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada arah, Allah tidak di langit, Allah tidak di atas arsy, Allah tidak makan, tidak minum, tidak bergerak, tidak diam. Kalau kita kan, kalau tidak bergerak berarti diam. Kalau tidak diam berarti bergerak. Allah Maha Suci dari gerak, Allah Maha Suci dari diam, Allah Maha Suci dari penyerupaan terhadap apapun dan siapapun. Nah, penguatan makna yang kedua, seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kahuwa syai' atau laisa mithlahu syai', maka kita sudah paham bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Tapi kenapa Allah menggunakan redaksi laisa ka mithlihi syai'? Kata ka dengan mithl dirangkai menjadi satu rangkaian. Padahal ka dengan mithl itu artinya sama. Ka itu artinya seperti, mithl itu artinya apa? Seperti. Seandainya Allah berfirman laisa mithlahu syai', dengan membuang kata ka, kita sudah paham bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Seandainya Allah berfirman laisa kahuwa syai', kita juga sudah paham dengan membuang kata mithl, kita juga sudah sangat paham bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Tapi di dalam ayat ini digunakan redaksi apa? Ka mithlihi. Ka dengan mithl itu artinya sama, tetapi digabung menjadi satu. Ini juga terdapat takkid al-makna, penguatan makna, penegasan makna bahwa Allah benar-benar berbeda dengan segala sesuatu, dengan segala apapun. Allah berbeda dari semua segi dengan apapun dan siapapun. Kalau antara makhluk dengan makhluk itu memiliki beberapa kesamaan dari segi-segi tertentu, tetapi juga memiliki perbedaan dilihat dari segi-segi yang lain. Itu antara makhluk dengan makhluk, perbandingan antara makhluk dengan makhluk. Tapi kalau antara Allah dengan makhluk nggak bisa dibandingkan. Antara Allah dengan makhluk tidak bisa dibandingkan. Tidak sebanding. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa Allah berbeda dengan segala apapun, segala makhluknya. Allah tidak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa dikhayalkan, sama sekali tidak bisa dibayangkan. Mahma tasawwarta bibalik fallahu
bi khilafi dzalik, atau fallahu la yushbihu dzalik. Apapun yang engkau bayangkan, maka Allah berbeda dengan segala apa yang engkau bayangkan. Apapun yang kamu pikirkan, maka Allah berbeda dengan segala apa yang kamu pikirkan. Apapun yang kamu khayalkan, maka Allah berbeda dengan segala sesuatu yang engkau khayalkan. Allah tidak sama dengan apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita khayalkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang terbesit di dalam hati, pikiran, benak, jiwa kita, Allah tidak sama dengan itu semua. Paham ya? Jelas? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini salah seorang ulama salaf. Salah seorang ulama salaf. Lahir pada tahun 227, wafat pada tahun 321 Hijriah. Berarti beliau menangi zaman salaf, menangi asrus salaf. Menangi itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa itu? Mendapati, hidup beliau itu mendapati era salaf. Karena yang disebut masa salaf itu adalah 3 abad pertama Hijriah. Para ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, yang hidup mereka mendapati, menangi kata orang Jawa 3 abad pertama Hijriah, maka mereka disebut sebagai ulama salaf. Ulama salaf. Nah, salah satu ulama salaf terkemuka adalah Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Memiliki sebuah karangan yang sangat terkenal, diajarkan di mana-mana, mulai dari era beliau sampai sekarang diajarkan kitab karangan beliau di mana-mana, termasuk di Indonesia. Al-Aqidah At-Tahawiyah disyarai oleh sekian ulama, nggak terhitung, banyak sekali syarah, penjelasan yang menjelaskan mengenai kitab karya beliau yang terkenal dengan sebutan atau judul Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan apa? Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyifati Allah dengan salah satu sifat makhluk, sifat manusia, maka ia telah keluar dari agama Islam. Ulama salaf yang lain, Al-Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah, ya, lebih dahulu dibandingkan dengan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, pendiri mazhab Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan anna yushbihul makhluqu khaliqahu, anna yushbihul makhluqu khaliqahu, atau anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Bagaimana mungkin sang pencipta itu sama dengan yang diciptakan? Bagaimana mungkin Allah itu sama dengan makhluk? Bagaimana mungkin Allah sama dengan binatang? Bagaimana mungkin Allah sama dengan manusia? Sedangkan Allah adalah pencipta binatang, sedangkan Allah adalah pencipta manusia. Bait nazam yang ke-25. Qiyamuhu, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Bait nazam ke-26. An diddin aw shibhi syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal astiqa. An diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal astiqa. Qiyamuhu bin nafsi. Ini sekarang pengarang kitab ingin menjelaskan kepada kita mengenai sifat wajib bagi Allah berikutnya, yaitu apa? Al-qiyam bin nafs. Qiyamuhu binafsihi. Apa artinya qiyamuhu binafsihi? Biasanya diartikan berdiri sendiri. Tidak salah, arti berdiri sendiri tidak salah. Tapi kalau anak kecil mendengar terjemah berdiri sendiri ini rentan salah paham. Makanya saya tidak pernah menerjemahkan qiyamuhu binafsihi dengan makna berdiri
berdiri sendiri. Biasanya saya terjemahkan atau saya alih bahasakan tidak membutuhkan kepada yang lain. Tidak membutuhkan kepada yang lain. Ya tidak salah berdiri sendiri, benar. Tapi dalam arti apa? Kiasan. Berdiri sendiri artinya tidak butuh kepada yang lain. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah. Sifat berikutnya adalah qiyamuhu bin nafas. Wahdaniyah, kemudian sifat wahdaniyah. Munazzahan. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Ausafuhu, sifat-sifatnya. Saniyah. Ausafuhu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saniyah, maha suci. Saniyah ay mutanazzihah atau maha luhur, ya, sifat-sifatnya luhur atau suci, berbeda dengan segala sesuatu. Nah, mungkin bait nazam ke-25 ini kita selesaikan. Mestinya ada kaitannya antara yang 25 dengan 26, tapi nanti terlalu panjang, bisa sampai jam 9. Kita selesaikan bait nazam ke-25. Kita tadi mulai dari bait nazam ke-24. Alhamdulillah lumayan dapat 2 bait, ya. Dapat 2 baris bait atau 2 bait nazam. Sifat berikutnya adalah salah satu sifat salbiyah. Salah satu sifat salbiyah, al-mukhalafah lil hawadits, ini juga sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sudah kita terangkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Sifat berikutnya yang juga masih sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-qiyam bin nafas. Qiyamuhu bi nafsihi, tidak butuh kepada yang lain. Segala sesuatu selain Allah butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu selainnya. Allah tidak butuh kepada mukhassis yang mentakhsis wujudnya. Allah tidak butuh kepada sesuatu yang menjadikannya ada. Allah juga tidak butuh kepada sesuatu lain yang menjadikan bagi Allah sifat tertentu. Allah tidak butuh kepada itu semua. Allah juga tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh ketaatan kita. Kita yang butuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga tidak terkena mara bahaya jika kita bermaksiat kepadanya. Allah tidak mengambil manfaat dari ketaatan yang kita lakukan, dari ibadah yang kita lakukan. Allah juga tidak terkena mara bahaya, tidak terkena mudarat apabila kita bermaksiat kepadanya. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, termasuk tidak butuh kepada ibadah kita. Yang butuh melakukan ibadah itu adalah kita. Ya, yang butuh ridha Allah itu kita. Kita membutuhkan Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Kita membutuhkan Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Kita membutuhkan kepada Allah dalam setiap saat yang kita lalui. Dimanapun kita berada, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan apapun selainnya, tidak membutuhkan siapapun selainnya, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Termasuk tidak butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Kita yang butuh kepada tempat. Ada yang di atas, seperti sebagian malaikat. Langit itu penuh sesak dengan malaikat. Langit itu penuh sesak dengan apa? Malaikat. Seputar arasy itu juga penuh sesak dengan malaikat yang selalu tawaf, bertasbih, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu 'adadahum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat yang mengelilingi arasy kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya mereka. Ada yang di bawah di bumi seperti kita, tempat yang kita pijak ini, tempat yang kita tempati, ya, kita di bumi.
binatang juga butuh tempat, apapun butuh tempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Seandainya Allah bertempat, niscaya tempat itu qadim bersama Allah. Niscaya tempat itu juga tidak memiliki permulaan, karena Allah tidak memiliki permulaan, dan itu mustahil. Masa tempat itu tidak memiliki permulaan? Berarti batal ayat huwal awwalu wal akhiru, hanya dia yang tidak memiliki permulaan, hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Atau kemungkinan yang lain, seandainya Allah bertempat, maka Allah memiliki permulaan karena tempat itu memiliki permulaan. Ini juga mustahil. Atau dikatakan oleh sebagian kalangan, na'udzubillah wal'iyadzubillahi ta'ala, Allah bertempat di atas arsy, Allah bersemayam atau duduk atau bertempat tinggal, mustaqirrun atau jalisun 'alal arsy. Ini adalah akidah yang sesat, sangat sesat. Bahkan para ulama mengatakan kufur orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat atau berada di atas arsy. Seandainya Allah berada di atas arsy, seandainya Allah kan ada tanpa tempat ya, tapi diandaikan seandainya Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah sama dengan arsy. Kemungkinan kedua, Allah lebih besar daripada arsy. Kemungkinan ketiga, Allah lebih kecil daripada arsy. Itu semuanya berarti apa? Menjadikan Allah punya ukuran, dan itu semuanya mustahil. Seandainya Allah punya ukuran, berarti Allah membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya dalam ukuran tertentu. Berarti Allah tidak memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, maka ia tidak berukuran, maha suci dari ukuran. Ia maha suci dari bentuk. Ia maha suci dari tempat. Tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah. Ia maha suci dari memiliki anggota badan dan lain sebagainya. Dalil dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qiyamuhu binafsihi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa ini? Ayat kursi. Ayat kursi, ayat yang paling utama, ayat yang paling afdol, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kemarin di pertemuan berapa itu ya, kita menjelaskan tentang sifat al-baqa. Sifat al-baqa itu dalilnya juga disebutkan sama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena al-qayyum itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai maknanya. Sebagian ulama mengartikan al-qayyum artinya yang maha kekal, yang tidak dikenai kepunahan. Makanya dijadikan dalil juga oleh para ulama ketika mereka membahas tentang sifat al-baqa. Nah, di sini kita sekarang sedang membahas tentang sifat al-qiyamu bin nafs atau qiyamuhu binafsihi. Dalilnya sama, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Karena menurut sebagian ulama, al-qayyum itu artinya adalah al-qaimu bidzatihi wal qaimu bitadbiri al-khalqi wa masalihihim fima yahtajuna ilaihi fi ma'ashihim wa ma'adihim. Ya, artinya al-qayyum menurut sebagian ulama adalah zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu apapun. Zat yang berdiri sendiri. Ya, terjemahan ringkasnya berdiri sendiri. Dalam arti kiasan, artinya tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Dan dialah yang mengatur seluruh urusan makhluk. Jadi al-qayyum bisa diartikan dengan 3 makna, ya. Al-qayyum bisa berarti maha kekal, al-qayyum bisa berarti tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya,
Al-Qayyum bisa berarti zat yang maha mengatur segala urusan makhluk. Zat yang maha mengatur segala urusan makhluk. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga beristighfar, padahal seluruh dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak punya dosa. Dosa besar, dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Nah, istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah ini, sebagian ulama mengatakan istighfar itu tidak selalu memiliki makna permohonan kepada Allah agar dosa diampuni, tidak selalu dengan makna permohonan ampun kepada Allah atas dosa. Tetapi istighfar itu juga bisa bermakna permohonan kepada Allah agar ditinggikan derajat. Jadi kalau orang tidak punya dosa, orang bertakwa, selalu melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, berarti kan tidak punya dosa. Atau orang yang sudah bertaubat, awalnya punya dosa, kemudian dia bertaubat. Setelah taubat dia tetap membaca istighfar. Nah, dia tidak punya dosa. Kenapa dia membaca istighfar? Nah, para ulama mengatakan istighfar itu terkadang memiliki makna apa? Permohonan untuk ditinggikan derajat seseorang. Artinya orang yang tidak punya dosa, orang yang bertakwa, orang soleh, ketika dia membaca istighfar, itu seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, tinggikanlah derajatku. Ya Allah, tinggikanlah derajatku. Yaitu sama dengan jika ada anak kecil mati. Jika ada anak kecil mati, kemudian kita berdoa, Allahumma ighfir lahu. Anak kecil belum balik, tidak punya dosa. Ya kan? Disolati jenazah, disolatkan jenazahnya. Kemudian didoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu bukan berarti dia punya dosa, tidak. Tetapi ighfir lahu itu artinya, salah satu artinya adalah ya Allah angkatlah derajatnya. Ya Allah tinggikanlah derajatnya. Paham ya? Ya Allah tinggikanlah derajatnya. Dan juga istighfar memiliki makna yang lain. Kemudian telah terjadi ijma' di kalangan para ulama bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan semakin mengukuhkan dan menguatkan serta memantapkan tauhid dan akidah serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.